Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah ala nasanan zafiruhu. Salatu wassalamu ala khairin nabi al-mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'da. Yang saya hormati dosen penilai uji kinerja PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saya Muhammad Ahwani, siswa PPG LPTK UIN Wali Songo, NIM 2403117153, sekaligus guru pendidikan agama Islam di SDN Karanglegi 02 Kabupaten Pati, akan menampilkan video pembelajaran dengan judul materi mengenal sholat duha menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mari kita simak video pembelajaran saya berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya, dulunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, alhamdulillah kita masih dipertemukan di materi ini di pembelajaran agama Islam. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Anak-anak, silakan kelas Mas Softiawan memimpin doa. Siap, gerak, doa dimulai. Anak-anakku, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat, kuat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya pada sehat, kuat, ceria semua ya? Ceria semua ya? Bahagia semua ya? Udah sarapan ya? Gak ada yang sakit ya? Alhamdulillah. Siap menerima pembelajaran pagi hari ini ya? Siap? Oke, semangat semua ya. Biar kita semangat setelah berdoa, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, biar energi, semangat pada pembelajaran pagi hari ini. Gimana? Ini ada yang tidak masuk, saya kita absen dulu ya. Ada yang masuk siapa? Ini semua ya? Iya ya? Oke, absen dulu. Mas Softiawan, Mas Dava Alfarisi, Mas Davis, Mas Bima, Mbak Naila, Mbak Sulfa, Mbak Elia, Mbak Desi. Oke, bagus. Semuanya berarti semua ya. Oke, tidak ada yang absen. Oke, absen. Alhamdulillah. Jadi semua sehat semua. Kemarin kita sudah belajar apa anak-anak? Materi tentang sholat Jumat. Sholat Jumat ini khusus laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Sholat Jumat dikerjakan pada hari apa? Bagus, berarti kalian masih paham, masih hafal, masih ingat materi yang kemarin. Sebelum kita mulai, nanti kita akan belajar mengenal sholat duha. Apa sih sholat duha itu? Ini kita kasih pertanyaan dulu ya. Kita mengenal apa itu sholat duha. Pertanyaan ini kita pertanyaan masif dulu. Kita sebentar nanti tanya, kita bermain. Ini kan, ya. Yang namanya siapa? Ini tanya apa pertanyaan?
Mbak Natasha, sholat duha itu apa tadi pertanyaannya? Oke, tepuk jempol. Oke, pinter. Sekarang lagi, ayo kita tes awal, tes diagnostik dulu. Mbak Naila, apa itu sholat duha? Mbak Naila sudah pernah sholat duha belum? Gimana perasaannya? Senang, oke, bagus. Oke, dari beberapa anak ini sudah bisa. Pada pembelajaran dari kita, dari pertanyaan kita, sudahkah kalian pernah mempraktikkan sholat duha? Oke. Gimana perasaanmu ketika kalian sudah melaksanakan sholat duha? Nah, terus kalian sudah tahu nggak perbedaan dan persamaan sholat duha dengan yang lainnya? Belum, nanti kita bahas bersama-sama. Pembelajaran pada materi ini kita akan memahami yang pertama, memahami makna dan hukum sholat duha dengan baik dan benar. Yang kedua, mensusun ketentuan di mana tata cara sholat duha dan bacaannya dengan baik dan benar. Yang ketiga, mengetahui apa sih keutamaan kalau kita melaksanakan sholat duha, itu keutamanya apa? Seperti itu anak-anakku ya. Oke, sebelum kita belajar, kita membaca surat Al-Duha bareng-bareng dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah anak-anak sudah hafal surat Al-Duha bersama-sama. Kita pembiasaan setiap pagi membaca surat-surat pendek. Pagi ini kita membaca surat Al-Duha karena materinya tentang sholat duha. Selanjutnya anak-anakku ya, kita akan membahas tentang sholat duha. Yang pertama, pengertian dan hukum. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari setelah matahari terbit mencapai 7 hasta. Hasta itu ukuran tangan, ya, ukuran tangan. Jadi kira-kira 1 tombak sampai menjelang duhur. Ya. Termasuk apa? Sholat tatawuf, sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah. Ya, hukumnya apa sholat duha? Sholat duha hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Karena Nabi ini jarang sekali tidak melakukan, sering bahkan rutin melakukan, maka disebut sunnah muakkad. Tata caranya gimana? Yang pertama, dia urutannya ini kita bahas tentang satu-satu. Yang pertama niat. Ya, apa sih niat? Nah, niat ini adalah posisi penting, urutan yang pertama. Karena yang
niat ini sebagian kunci dari sholat kita diterima atau tidak. Terus sebagai pembeda sholat satu dengan lainnya seperti itu. Ini acara dua kita baca bareng-bareng. Musolli sunnatan dua rakaataini bilal biberati ya bagus, sudah hafal semua ya. Setelah kita hafal takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini setelah baca takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Kabirallahu walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzii fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, kita ngapain sih? Baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah baca Al-Fatihah, kita baca surat pendek. Disunahkan ketika rakaat pertama ini membaca surat Asy-Syams atau surat Al-Kafirun setelah membaca surat Al-Fatihah. Siapa yang hafal surat Asy-Syams? Oke, Mas Hafiz. Baca surat Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi tawbaha idin ba'sa ashqaha fa qala lahum rasulullah na'lamu tasbihaha faqaddamu fa'aqaruna fadallama alaikum rabbukum bidamihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Oke, bagus. Tepuk semua buat Mas Hafiz. Cakep. Oke, cakep kan Mas Hafiz? Gantengnya gitu. Sekarang baca surat pendek, kita rukuk itu membuka bagian seperti ini sambil membaca Subhanallah azim wa bihamdi Subhanallah azim wa bihamdi Subhanallah azim wa bihamdi. Berapa kali Kak? 3 kali. Setelah itu rukuk iktidal. Apa itu iktidal? Mengucapkan sami'allahu liman. Iktidal itu bangun dari rukuk. Sama Allahu liman hamidah saja boleh, atau lengkap boleh. Rabbana lakal hamdu Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah iktidal kita sujud subhanallah berapa kali Cak? 3 kali mengucapkan
3 kali. Setelah itu duduk iftirosh. Gimana bacaan duduk iftirosh? Rabbighfirli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oke. Setelah itu rokat pertama selesai, rokat kedua sama seperti rokat pertama, tapi diakhiri dengan tahiyat terakhir. Ayat mana punya at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Setelah itu salam. Gimana bacaan salam? Kita lihat tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui tata cara sholat duha seperti tadi ya, ini biar lebih jelas kita tampilkan videonya. Sekarang kita bahas tentang keutamaan sholat duha. Dari tokoh tadi, mari kita tes breaking dulu. Tepung ikan. Berenang, cari makan, sudah kenyang, lalu diam. Oke, bagus. Bos semangat. Oke, bagus. Semangat aku ya. Apa sih keutamaan sholat duha? Kalau kita mendirikan sholat duha, apa sih keuntungannya? Yang pertama, dicukupkan segala hidupnya, kita hidup. Kamu butuh rezeki, butuh apa, butuh nikmat hidup, dan insya Allah ketika sholat duha nanti akan dilancarkan oleh Allah yang juga membuka pintu rezeki. Kerja bapak ibumu kerja banting tulang, kau nggak kaya kena musibah terus rezeki ini nanti akan membuka rezeki kalau kita melaksanakan sholat duha. Dan rezeki itu tidak hanya pada angka, diberikan kesehatan, ilmu yang manfaat, keluarga yang harmonis, ini juga bagian rezeki. Paham tuh? Oke, ini adalah yang harus kita analisis. Pak Wani menampilkan sebuah masalah. Di sini ada masalah. Pak Andi duduk termenung, ia berpikir, bekerja sehari-hari, tapi masih saja punya ini salah, dan tidak selalu bulanan. Ya, anaknya malas belajar, keluarganya udah rukun. Setelah duduk termenung, ia bertemu Pak Soleh, curhat tentang permasalahannya kepada Pak Soleh. Ketemu Pak Soleh, ia disarankan untuk setiap pagi melakukan sholat duha, insya Allah masalahnya akan terselesaikan. Akan tetapi Pak Andi ini menekankan tata cara dan keutamaan sholat duha. Problemnya, mari kita selesaikan ya. Mari kita bantu Pak Andi mengenal sholat duha. Siapa anak? Ya. Nanti Pak Wani bagikan data PD kepada anak-anak semua, dikerjakan secara kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Belum? Nanti kalian presentasikan dari hasil diskusinya di depan kelompok. Bisa dipahami anak-anakku ya? Ini seperti kelompoknya sama seperti yang Pak Awani buat minggu lalu pada materi sholat Jumat. Bisa dipahami ya? Untuk menyelesaikan masalah Pak Andi ini, nanti kita ada dua tugas, ada lembaga. Yang pertama, nanti Pak Awani bagi LKPD individu dikerjakan individu. Tugas yang kedua, nanti kita per kelompok. Seperti itu ya. Ini kita bagi, dikerjakan dengan baik.
Oke, dikerjakan dengan baik, dikerjakan individu. Ya, bagus, bagus, bagus. Membentuk kelompok Cah ya, membentuk kelompok untuk analisis masalah ini. Sekarang yang sudah bisa dikerjakan dengan baik. Dikerjakan ya nanti. Nah, itu varian potong, varian susu, bagaimana tata cara sholat juga dan teman-teman. Memotong ini dimotong. Jadi bagi tugas, anak bagi tugas. Satu motong apa, habis langsung ada yang nempel. Ya. Kemudian bisa tanyakan apa ini. Sudah selesai semua tugasnya? Oke, selanjutnya kita akan presentasi hasil pemecahan masalah ya. Ingat ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk presentasinya, Pak Wani acak sesuai ini, biar tidak ada kecemburuan. Nah,
Kelompok berapa dulu yang maju? Ternyata kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju dulu. Kelompoknya Mas David, Mas Rama, Mas Faiza. Oke, silakan di sini di depan. Tata cara sholat duha. Yang pertama membaca niat. Manfaat sholat duha. 1. Dibangunkan istana surga. 2. Dihitung sebagai amalan sedekah tulang manusia. Yang ketiga melancarkan pembuka pintu rezeki. Yang keempat diampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan. 5. Dihitung sebagai amalan sedekah tulang manusia. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kita acak lagi. Kita acak lagi kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke, kelompoknya Mbak Desi, silakan maju. Sholat duha. Yang pertama, niat sholat duha. Yang kedua, bacaan takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, bacaan ruku. Yang kelima, bacaan i'tidal. Yang keenam, bacaan sujud. Yang ketujuh, bacaan iftirash. Yang manfaat sholat duha. Yang pertama, dibangunkan istana surga. Yang kedua, dihitung sebagai amalan sedekah tulang manusia. Yang ketiga, melancarkan atau pembuka pintu rizki. Yang keempat, diampuni dosa walau sebanyak buih di lautan. Yang kelima, dihitung sebagai amalan sedekah tulang manusia. Oke, bagus. Tepuk jempol buat kelompok 1. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Cakep. Oke. Sekarang kelompok siapa lagi? Kelompok 2. Kelompok 2 maju. Tata cara sholat duha. Yang pertama, membaca niat sholat duha. Usolli sunnatan duha rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Yang kedua, membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Dilanjutkan membaca Al-Quran surah Asy-Syamsi atau Al-Kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Sekarang yang terakhir berarti kelompok 4. Sekarang kelompok maju. Manfaat sholat duha. 1. Dibangun istana surga. 2. Dihitung sebagai amalan sedekah tulang manusia. Oke, itu tadi aja ya. Kalian sudah paham tentang materi sholat duha ya. Pak Wani koreksi dulu. Untuk kelompok 1 ini bagus sekali. Kelompok 1 bagus sekali ya. Urutannya sudah benar, presentasinya juga sudah bagus, bisa ditingkatkan. Jadi sudah bagus. Kelompok 2 ini juga bagus. Ya, sudah seni kreatif, cara pemotongannya juga kreatif, berbentuk awan juga keren, urutan tata cara sholat duha juga betul, manfaatnya juga rapi banget, penulisannya dan juga sistematikanya. Untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini juga bagus, cuman agak kurang dikit ya. Ini dikasih nomor. Seperti seharusnya dikasih nomor. Ini nomor 1, apa bacaannya apa seperti itu. Seperti itu ya. Bagus sekali. Untuk yang kelompok 4 ini juga sudah bagus. Ini juga sudah bagus kelompok 4. Cuman ini harus kurang, pemotongannya kurang rapi. Terus tagnya nih seharusnya dikasih nomor berapa biar kita tahu tata cara urutan sholat duhanya, seharusnya dikasih nomor biar Pak Andi ini mudeng paham urutannya. Untuk sistematikanya ini juga sudah bagus. Tepuk semangat buat kita semuanya. Tepuk semangat. Oke, bagus anak-anak ya. Ini nanti dikerjakan, jangan lupa dikasih nomor absen ya. Ini untuk asesmen.
Sudah selesai ya? Silakan ketua kelompok mengumpulkan. Setelah ketua kelompok, masing-masing kelompok, ketua kelompoknya mengumpulkan untuk pawani koreksi. Nanti, oke, nanti kita pawani koreksi yang nilainya kurang. Nanti ada remedi yang nilainya bagus akan pawani adakan pengayaan. Oke anak-anakku, nilainya bagus sekali ini. Arifin 98, Hafiz 86, Dava 85. Bagus-bagus ini. Adam 78. Oh, bagus. Sudah mau mulai KKM 78 ya. Faiza 75. Wah, pas KKM ini enggak masalah. Rama 88. Bima 92. Bagus. Helea 100. Naila 100. Desi 100. Kalila 100. Akila 98. Bagus. Nela 100. Oke, semuanya sudah paham ya tentang materi surat duha. Alhamdulillah anak-anak ya. Oke, bagus. Alhamdulillah Kak Cahaya selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita resum bareng-bareng pembelajaran pagi hari ini. Materi tentang apa Cah? Tentang sholat duha apa Cah? Sholat yang dikerjakan. Oke, bagus. Sholat duha paling sedikit berapa rakaat? Oke, bagus. Sholat duha hukumnya apa anak-anak? Oke, sunnah muakkad. Sholat duha boleh tidak dikerjakan secara jamaah? Boleh. Di rumah boleh? Di masjid boleh? Keutamaan sholat duha apa saja? Bangga sana surga, terus melancarkan rezeki, betul. Dicukupkan rezekinya, betul. Pahalanya seperti haji dan umroh, betul. Diampuni, Ailia, betul. Dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Jadi anak ini sudah hafal semua ya. Tata cara sholat duha sama dengan sholat sunnah lainnya. Yang membedakan apa anak-anak? Niatnya dan doanya. Alhamdulillah. Oke, itu sebelum Pawan akhiri untuk tugas rumahnya nanti anak-anak belajar materi di rumah ya. Materi pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan apa anak-anak? Tentang sholat tahajud. Nanti kita kupas apa-apa pengertian sholat tahajud, bagaimana tata caranya, apa hukumnya, bagaimana baiknya, dan apa saja keutamaan dari sholat tahajud akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Usahakan nggak usah mampir-mampir ya, nggak usah mampir-mampir, belajar di rumah dengan baik. Materi minggu depan dipelajari dengan baik. Syukur-syukur nanti di rumah dipraktekkan sholat duha, walaupun di sekolah sudah sering melakukan sholat duha setiap minggu 1 kali urut tiap kelas. Pas 4 jatahnya hari apa? Senin atau Selasa? Hari Selasa. Oke, sebelum bahan akhiri, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan berdiri. 17 Agustus Sebelum pawannya akhiri, silakan berkemas-kemas, lanjut nanti kita berdoa. Oke, sudah selesai kemas-kemasnya ya. Sudah selesai kemas-kemas, silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, berdoa dimulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Oke, bagus anak-anakku. Jangan lupa nanti pulang belajar di rumah. Kalau tetap bakti pada orang tua ya, jangan sampai membantah orang tua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 pulang dulu. Kelompok 2. Tiga,